Cinta Gadis Desa, Part 5. Maaf, Rio gugup, aku hanya bermaksud untuk menolongmu, bukan mau mencari kesempatan. Dewi tertunduk malu, wajahnya semakin memerah, tangannya gemetar, jantungnya tidak henti bergetar. Apa yang kurasa ini? Kenapa jantungku berdetak kencang? Batin Dewi. Rio yang melihat Dewi tertunduk malu dan wajahnya merah merona, hanya bisa terdiam. Gadis ini semakin cantik kalau wajahnya merah merona, ucap Rio dalam hatinya, semakin mengagumi Dewi. Keduanya kembali terdiam 1000 bahasa dan melanjutkan perjalanannya. Wah, cantik banget air terjunnya, udaranya segar, gumam Rio. Tanpa bicara lagi, Rio langsung berlari ke air terjun yang ada di depannya, berniat untuk mandi. Tapi tiba-tiba Rio mendengar teriakan Dewi. "Ah, tolong aku takut!" teriak Dewi gemetar karena takut dengan ulat. Rio yang mendengar Dewi berteriak histeris segera menoleh dan berlari menuju Dewi yang ada di belakangnya. "Ada apa?" kata Rio. "Tolong aku takut!" Suara Dewi gemetar karena takut, matanya ditutup. "Ada apa?" tanya Rio lagi. "Tolong aku, ada ulat, aku takut." Dewi berlari memeluk Rio. Haha, ternyata cewek jute ini takut dengan ulat. Rio membiarkan Dewi memeluknya dan berusaha menenangkannya. "Jangan takut, kamu aman kok, ada aku di sampingmu." Rio memeluk Dewi yang ketakutan. Dalam pelukan Rio dapat merasakan getaran tubuh Dewi yang ketakutan karena kejadian itu. Jantung keduanya kembali berdetak kencang, entah getaran apa ini, namun yang pasti mereka dapat merasakan sesuatu yang berbeda. Setelah Dewi kembali tenang, Rio melepaskan pelukannya. "Sudah, jangan takut, aku ada di sini, aku akan melindungimu." Dewi yang mendengar ucapan Rio hanya diam dan wajahnya semakin merah merona menahan rasa malu. Rio segera melangkah mencari ulat yang membuat Dewi takut. "Oh, ini ulatnya." Rio segera mengambil dengan tangannya, segera dia ambil ulat yang berwarna hitam tersebut. Dewi yang sedari tadi ketakutan melihat ulat, merasa merinding ketika melihat Rio tanpa takut memegang ulat tersebut. "Aku kerjain aja sekalian," batin Rio. Rio mulai iseng karena menurut Rio Dewi semakin cantik kalau ketakutan dan wajahnya merah merona. Rio mulai mendekati Dewi. "Heh, jangan mendekat, buang ulatnya," herdik Dewi. Hahaha. Rio hanya tertawa dan mengelilingi tubuh Dewi sambil tertawa. Dewi hanya bisa menutup matanya dan tubuhnya bergetar. "Tolong buang ulatnya, aku takut," ucap Dewi memelas. Rio yang mendengar ucapan Dewi malah semakin menjadi-jadi dan mengambil kesempatan untuk menaklukkan Dewi. "Aku bisa membuang ulat ini dengan satu syarat," kata Rio. "Aku gak mau," tolak Dewi. Rio yang mendengar Dewi menolak permintaannya malah semakin mendekat. Aku mau," jawab Dewi dengan gugup karena Rio semakin mendekatinya. Rio pun berhenti. Rio tersenyum karena sudah memenangkan keadaan ini. "Apa syaratnya?" kata Dewi. "Syaratnya gampang," kata Rio sambil tersenyum tidak terburu-buru memberitahu syarat. Tanya, "Katakan saja, jangan berbelit-belit," kata Dewi semakin geram dengan tingkah laku Rio. Baiklah, syaratnya mudah," jawab Rio. "Cepat katakan," kata Dewi sambil mengepal tinjunya. "Kamu masih beruntung, coba saja kamu gak megang ulat sudah saya hajar," batin Dewi. Jangan heran ya Reder, walaupun Dewi anak yang lembut dan penurut kepada orang tuanya, tapi Dewi termasuk salah satu wanita terbaik di pentas seni bela diri. Sudah banyak medali yang Dewi dapatkan. "Syaratnya cuma satu," kata Rio. "Cepatlah, kamu jangan mengulur-ngulur waktu," kata Dewi. "Oke, mulai sekarang kamu harus membantuku saat ada di desa ini." "Apa aku harus membantumu?" "Aku gak mau," jawab Dewi.
Oke, kalau kamu tidak mau, aku akan biarkan ulat ini menempel di tubuhmu. Hahaha. Rio pun tertawa. Aku mau, jawab Dewi. Dewi terpaksa menuruti permintaan Rio. Gadis yang cantik harus nurut ya, kata Rio. Wajah Dewi kembali memirah mendengar pujian yang Rio berikan. Cowok ini bilang aku cantik, lamun Dewi. Cepat buang jauh-jauh ulat itu. Baiklah. Tanpa menunggu aba-aba lagi, Rio dengan cepat membuang ulat itu. Ulatnya sudah aku buang, ayo kita ke sana, aku mau menikmati air terjun di sana, ungkap Rio. Aku gak mau, tolak Dewi. Kenapa? Kata Rio, apa mungkin aku sudah keterlaluan ya tadi, tapi kan aku melakukan semua itu agar aku ada teman di sini. Aku mau ke kebun membantu ayah dan ibu, aku takut terlambat. Oh ternyata karena mau membantu orang tuanya, batin Rio. Oklah kita ke kebun sekarang, lain waktu hantar aku ke sini lagi. Dewi hanya diam dan berjalan tanpa menghiraukan Rio. Rio pun mengikuti langkah Dewi. Wanita ini walaupun galak ternyata mempunyai sisi lembut. Beda dengan mantanku, Aurel yang hanya bisa mol-mol dan mol. Selain itu Aurel yang manja dan egois, tak peduli dengan orang lain, batin Rio. Tak begitu lama keduanya sudah sampai di kebun dia mana ada Bapak Kianto dan Ibu Nani. Assalamualaikum, Ayah, Ibu, kata Dewi. Waalaikumsalam, jawab keduanya. Dewi dan Rio menghampiri kedua orang tua yang sedang istirahat di sebuah pondok usang di tengah kebun tersebut. Gimana nak Rio, apa pemandangannya bagus, tanya Ibu Nani. Wah, pemandangannya bagus banget Bu. Rio tidak menyangka di desa ini ada pemandangan yang sebagus ini. Rio semakin betah di tempat ini, jawabnya. Rio sangat antusias menjelaskan keindahan air terjun yang tadi ia lihat. Berbeda dengan Dewi yang diam dan mayun karena tingkah Rio tadi. Dewi masih kesal dengan Rio. Dewi, kenapa kamu cemberut? Kata Pak Kianto. Dewi, tidak apa-apa, Ayah, hanya capek, jawabnya, karena dia sengaja menyembunyikan kejadian tadi. Oh, baguslah kalau kamu tidak apa-apa, kata Pak Kianto. Nak Rio, nanti saya akan kenalkan pada pekerja-pekerja di sini ya, supaya Nak Rio bisa lebih dekat dengan masyarakat di sini, kata Pak Kianto. Baik Pak, jawab Rio. Kebun yang Pak Kianto jaga memang sangat luas dan banyak masyarakat yang bekerja di kebun yang Pak Kianto jaga, sehingga Pak Kianto harus memperkenalkan Rio kepada mereka semua karena Rio sebagai perwakilan dari perusahaan yang punya kebun. Ayo nak Rio, kita ke sana dulu, di sana mereka sudah menunggu. Rio pun berdiri mengikuti langkah Pak Kianto. Mas Budi, panggil Pak Kianto ke salah satu pekerja yang sedang istirahat. Iya Pak Kianto, jawab Mas Yudi. Mas, tolong panggil semuanya, saya mau memperkenalkan perwakilan dari perusahaan kita yang saat ini berkunjung ke sini. Baik Pak, kata Mas Yudi. Mas Yudi pun segera pergi dan memanggil kawan-kawannya supaya berkumpul. Teman-teman kita diminta oleh Pak Kianto supaya berkumpul. Hari ini kita kedatangan perwakilan dari perusahaan pusat. Mereka segera mengikuti Mas Yudi untuk berkumpul. Tak berselang berapa waktu mereka pun berkumpul. Assalamualaikum, kata Pak Kianto. Teman-teman semua, hari ini kita kedatangan perwakilan dari kantor pusat yang bertujuan untuk membantu dan melihat perkembangan tanaman kita semua. Perkenalkan, namanya Rio, kata Pak Kianto. Rio pun melangkah ke depan. Assalamualaikum, ucap Rio. Perkenalkan, nama saya Rio. Saya diberi tugas oleh kantor pusat untuk belajar di kebun ini. Selain itu saya juga diberi tugas untuk mengembangkan pertanian ini. Saya harap Bapak Ibu semua membantu saya. Orang yang mendengar ucapan Rio sangat sopan dan rendah hati mulai berbisik-bisik. Pemuda ini sangat sederhana, dia tidak sombong,
kata Ibu Maria. Ibu Maria salah satu pekerja di kebun tersebut. Iya, selain sopan dan sederhana, pemuda ini ganteng banget, pasti banyak wanita yang mengejarnya, kata Mbak Desi. Mbak Desi adalah pekerja di kebun itu juga. Mbak Desi termasuk salah satu perempuan yang paling muda di kebun dan wajahnya tergolong cantik. Saya kira cukup sampai di sini perkenalan kita, kata Rio, kalian boleh kembali bekerja, imbuhnya. Baik Pak, mereka menjawab. Mereka pun perlu pergi ke tempat mereka masing-masing dan melanjutkan pekerjaannya. Kita tunggu kelanjutannya ya, apakah Dewi dan Rio akan atau malah titik. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya.